Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Min majmu'i kalami sayyidina al-habib al-kutub Abu Bakar bin Muhammad Asgaf. Hamadana bi madadihi wa nafa'ana Allah bi bi'ulumi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum. Sababu tarkin nasi ziyaratal kubur. ثم جاء في القراءة عليه ذكر الزيارة واعتناؤهم بذلك. قال سيدي الوقت هذا هونوا وقصروا في الزيارات، تزخرفوا للدنيا لأن الزيارات تذكرهم الآخرة. وفي حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. أمر منه صلى الله عليه وسلم بزيارة القبور لأجل نتذكر ونتغطى بالآخرة وبأهل القبور، ونتذكر آباءنا وأمهاتنا وأصحابنا وقراباتنا كانوا معنا فوق الثرى، والآن هم صاروا تحت الثرى، ونستعد ونقدم الزاد ليوم المعاد. وهذا الوقت الناس همهم الدنيا همهم الدنيا والتزخرف لها والجمع لحطامها كما قال صلى الله عليه وآله وسلم أخاف أن تبسط عليكم زهرة الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها ونسيوا أخراهم، وحتى في تعليمهم يأمرون ألا يذكرهم الآخرة لأنها تخذل بهم وتقعدهم عن جمع الدنيا لأنها تخذل بهم وتقعدهم عن جمع الدنيا وحطامها. ولعاد تحصلوا على شيء انتزعت البركة. انتزعت البركة. والدنيا تنقسم قسمين: دنيا مذمومة ودنيا محمودة، ودنيا عقوبة ودنيا مثوبة، والدنيا مطية الأخرى. وصاحب كتاب المثل الكامل يقول: من تجرد للدنيا فقط فليس بعاقل، ومن تجرد للآخرة فقط فليس بعاقل. ومن هو العاقل؟ قال: الذي يأخذ من هذا ومن هذا، أو كما قال نفع الله به الجميع، إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. Kali ini Al-Habibul Imam Al-Kutub Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Saqqaf radhiyallahu anhu wa ardhahu wa nafa'ana bih menjelaskan tentang sebab orang mulai banyak meninggalkan ziarah kubur. Sudah berkurang orang-orang yang mau berziarah kubur. Kata beliau, apa penyebabnya? Karena mereka sudah lebih tertarik dengan keindahan dunia, sementara kuburan itu bisa mengingatkan mereka kepada akhirat. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, zurul qubura fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Ziarahlah kalian ke kuburan, karena kuburan itu bisa mengingatkan kalian kepada akhirat. Ini salah satu faedah ziarah kubur. Kemudian kata beliau, ini perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berziarah kubur. Tujuannya supaya kita mengambil peringatan, mengambil nasihat tentang akhirat dan tentang keadaan ahli kubur. Sekaligus kalau kita ziarah ke orang-orang tua kita, maka kita bisa mengingat orang-orang tua kita, ayah kita, ibu-ibu kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita, kerabat kita yang dulu mereka hidup sama seperti kita di atas bumi, sekarang mereka sudah menjadi penduduk ahli kubur, sudah di dalam bawah tanah, padahal mereka dulu pernah hidup seperti kita hidup. Dengan begitu nanti akhirnya kita akan bersiap-siap, kemudian mempersiapkan bekal untuk kepentingan akhirat melalui alam kubur.
Di waktu-waktu ini, kata Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saqaf, manusia ini himmahnya, kepentingannya itu hanya dunia. Ketertarikannya hanya kepada hiasan dunia dan semata-mata mengumpulkan kekayaan dan dunia. Sebagaimana ini yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, yang saya takutkan kepada kalian umatku bukan kefakiran, tapi yang saya takutkan atas kalian adalah ketika dunia ini dihamparkan kepada kalian, sehingga kalian menjadi kaya raya, sebagaimana dihamparkan kepada umat-umat yang sebelum kalian, kemudian kalian berlomba-lomba mencari dunia sebagaimana mereka dulu umat-umat yang sebelum kalian berlomba-lomba mencari dunia. Jadi ternyata itu kekhawatiran Nabi SAW kepada kita. Karena nanti dengan begitu kita akan menjadi lalai dari akhirat. Ya, bahkan dalam sampai saat ini, kata Al-Habib Abu Bakar, di zaman ini beliau ngomong di zamannya ya. Ya, bagaimana bayangkan dengan zaman kita, beliau itu wafat tahun antara 57-58. Nah, kata Al-Habib Abu Bakar, sekarang ini orang ini kalau pengajian-pengajian di majelis-majelis taklim, kalau bisa pesen sama kiainya jangan cerita kuburan, ojo cerita akhirat ya. Kadang-kadang orang ini sekarang wah diceritani akhirat, diceritani kuburan malah sambatan. Wis awak iki utange akeh. Tanggungan akeh sing durung lunas. Ngaji lah kok diceritani mati tok, ceritani kuburan, ceritani akhirat. Malah gitu sekarang ini. Jadi mereka malah berpaling kalau ada orang yang menceritakan akhirat, karena mereka sudah tertipu dengan dunia dan kemudian dunia itu membuat mereka lumpuh dan mereka apa yang mereka dapatkan dari dunia itu sudah tercabut keberkahannya. Maka kesimpulannya Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saqaf menjelaskan ini yang penting buat kita. Dunia itu dibagi dua. Ada dunia yang mahmudah, terpuji, ada dunia uqubah, ya, dunia siksaan. Bahkan ditambah oleh beliau ada 3 ini, wa dunia masubah, dunia yang bisa menjadi ladang pahala. Itu kemudian beliau mengatakan ad-dunya wad-dunya matiyatul akhirah. Dunia ini jadikan kendaraan untuk akhirat. Jadi makanya bukan berarti kita itu ngajari zuhud dunia kemudian nyuruh fakir, tidak. Zuhud itu bukan pada kefakiran. Mboten kok polai melarat niku mesti zuhud durung karuan. Sing sugih zuhud akeh, melarat tapi hubbud dunia banyak. Jadi zuhud itu kata para ulama hahuna, ada di hati. Nabi Sulaiman ya sugih tapi ya zuhud, bukan berarti beliau tidak zuhud. Nabi Yusuf kaya, zuhud. Ulama-ulama banyak yang kaya tapi zuhud. Zuhud itu ada di dalam hati, bukan pada penampilan. Orang zuhud itu tidak harus pakai pakaian yang lusuh, kumuh, penampilannya kotor ya, penampilannya itu wajah-wajah melas, melarat, ndak kudu ngono. Zuhud itu ada di hati. Nah, dunia yang terpuji itu dunia yang dihasilkan dari cara yang halal, diinfakkan di jalan-jalan keridhaan Allah. Ni'mal malus soleh lirrajulis soleh. Sebaik-baik harta, harta yang baik di tangan orang yang baik. Sedangkan sebaliknya dunia yang madhmumah, dunia yang tercela, itu dunia yang berada di tangan orang yang cinta dunia.
Akhirnya seperti Qarun, hartanya bertambah, tambah bukhul, tambah kikir, tambah hubbud dunia, tambah lalai dengan akhiratnya. Ada dunia yang merupakan siksaan dari Allah Ta'ala, tapi kita tidak menyadari itu. Ya, kadang-kadang Allah itu mengistidraj. Wongi tambah ado teko Allah, gak tambah temen ibadahi, semakin jauh dari Allah, malah kadang dikasih makin kaya. Makin ibadah malah makin miskin. Nah, ini hartanya itu harta ukubah, tapi dia tidak sadar. Itu istidraj, ya. Nanti kalau sudah diambil oleh Allah Ta'ala, ka'allam taghna bil ams. Kalau sudah diambil oleh Allah, seperti tidak ada apa-apa nanti. Nah, ini dunianya nanti menjadi wabal bagi dia di hari akhirat. Karena satu-satunya pertanyaan di akhirat yang ditanyakan dengan dua pertanyaan itu dunia. Umur ditanyakan satu kali, ya. Masa muda ditanyakan satu kali. Ilmu ditanya satu kali, untuk apa digunakan. Tapi kalau harta itu pertanyaannya dua, min aina akhadta wa ila aina anfaqta. Dari mana kamu dapatkan harta ini, kemudian kemana kamu infakkan harta ini. Jadi dua pertanyaan, makanya berat. Sehingga dikatakan halaluha hisab wa haramuha azab. Halalnya saja itu dihisab, apalagi yang haram. Nggak cukup hisab, masih ditambah azab. Nah, makanya orang-orang yang kaya itu ojo enak-enakan. Besok di akhirat itu melbu swargane ngareni, sebab pertanyaan ini double. Makanya katanya Nabi paling akhir masuk surga itu Nabi Sulaiman. Sahabat yang paling akhir masuk surga itu katanya Abdurrahman bin Auf, karena paling kaya. Ya, pertanyaannya double. Nah, ya. Jadi ini kemudian terakhir Al Habib Abu Bakar menutup pernyataannya, orang yang berakal, al-aqil, ya, al-aqil itu bukan yang hanya orang sekedar perhatiannya ke dunia saja sampai melalaikan akhirat, atau sebaliknya hanya sekedar fokus ke akhirat tapi melupakan dunianya. Orang yang akalnya sempurna, kata Al Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, ambil seperlunya dari dunia dan jangan lupa akhiratnya, ya. Jadi akhiratnya bersungguh-sungguh, hartanya, dunianya juga jangan lupa, ya. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa bagianmu dari dunia. Ya tetap kerja, ya tetap ikhtiar, ya tetap bisnis, ya tetap usaha, tapi jangan mengganggu akhiratnya. Akhiratnya jangan mengganggu dunianya. Dua-duanya berjalan dengan baik. Itulah kata beliau orang yang akil sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Mathalul Kamil. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan Al Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saqaf dan dijadikan sebagai orang yang tidak terlalaikan oleh dunia terhadap urusan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin.